Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Nih kembali saya akan buat ya teman-teman rekomendasi saham untuk dijadikan sebagai watchlist ya untuk trading di tanggal 5 Februari 2024 ya teman-teman, seperti itu. Nah, seperti biasa saya mau informasikan ke teman-teman kalau jadikan ini sebagai watchlist ya. Lihat dahulu respon marketnya, baru teman-teman lihat cari momentum entry gitu ya. Dan disclaimer, ini bukan ajakan beli dan jual ya teman-teman. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan list saham yang ada di sini nih berdasarkan analisa saya ya. Jadi saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab ya sama tradingnya teman-teman masing-masing. Oke, kita akan langsung masuk ke list sahamnya. Untuk tanggal 5 ini saya udah ada SMLE, MSJA, Akro, Cegas, dan juga Cuan nih teman-teman masing-masing. Karakternya sebenarnya kurang begitu, ya mungkin kita lihat aja ya. Saya berasumsi bahwa kebanyakan dana dari pelaku pasar itu tertahan untuk IPO di tanggal 7 ya, di tanggal 7 Februari. Karena di tanggal 7 Februari itu ada banyak ya barang rentetan saham IPO, itu ada UNTD, Ali, MPIX, dan juga TOSK ya. Kalau nggak salah meja mundur. Dan ya mungkin banyak juga pelaku pasar yang dananya justru tertahan ya, ikut di IPO gitu ya. Jadi ya ini ya, saya yakin market juga nggak akan akrobatik terlalu gimana-gimana ya besok di hari Senin ya. Jadi saya pun nggak akan terlalu over gitu ya. Jadi masih wait and see lah gitu ya, wait and see. Tapi beberapa saham yang menarik mana? Salah satunya SMLE. Kenapa saham ini menarik? Karena transaksi hari Jumat di tanggal 2 ini ada akumulasi walaupun tipis. Ya ini saham kurang begitu liquid sebenarnya teman-teman. Transaksinya itu kurang lebih hanya 1 miliar. Tapi kalau buat saya pribadi yang hanya masuk 100-200 lotnya, ini akan menarik gitu ya. Ini akan menarik. Ya ini saya rekom. Dan ya kita lihat aja pergerakannya ya teman-teman. Ini kalau saya lihat market makernya ya, atau AO ya. Ini AO ini ada buyback teman-teman, ada buyback. Nah, ini dari mulai dia listing tanggal 10 itu kan 10 Januari. Nah ini ya 10 Januari AO buyback. AO itu siapa? AO itu adalah underwriternya SMLE dan dia buyback ya. Nah ini berkorelasi positif terhadap pergerakan sahamnya apa enggak ya saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas kalau untuk scalping nggak usah terlalu panjang analisanya. Ya kayak seperti ini aja, kalau teman-teman jadikan SMLE sebagai watchlist, ketika dia posisi di sini teman-teman lihat ada HK, ya teman-teman tinggal ikutan karena dia naiknya tinggi ya, 11% dari titik inilah, anggap sampai sini 19%. Ya kita nggak usah ngambil 19%, 2-3% aja udah lumayan kan gitu ya teman-teman. Nah, lanjut nomor 2 ini ada saham MSJA. Saham MSJA ini juga sama ya, naik 7,8%. Dan ya ini naiknya malah bagus ya. Market open dia ngegas, jadi ini enak monitornya teman-teman. Dan kalau berdasarkan data transaksi hari Jumat tanggal 2 Februari ini YP yang melakukan akumulasi ya. Ini saya nggak tahu YP-nya ini YP retail atau nominee ya, karena dia beli lumayan gede nih, 1,1 miliar di saham MSJA. Yang jualan NIPD ya. Tapi yang jelas pantau aja saham ini ya teman-teman. Saya udah sempet sih bikin analisa sederhana ya. Jadi menurut saya market makernya ini belum cuan gitu. Tapi nah waktu itu ini saya beli nih teman-teman MSJ, saya beli dan saya karena dibawa turun gitu ya, saya pasang trailing stop gitu. Dan ketika sahamnya naik ada ayunan nih teman-teman, lihat di chartnya nih ada jarum. Jadi begitu dia naik ke atas sampai kalau nggak salah tiga berapa ya, high-nya itu 378, dan 378 terus turun lagi ya, akhirnya si trailing stop saya kena ya dan saya hilang barang gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, ini sih udah masuk area ini ya teman-teman, udah masuk area profit saya waktu itu yang saya buat di tanggal 23 Januari ya. Ya lumayan lah, nanti saya share deh teman-teman, ini saya share ya hasil cuan saya nanti. Nah ini yang ketiga ada saham Cegas ya teman-teman. Saham Cegas ini pergerakannya memang agak lambat ya, dia di atas jam 10 baru mulai bergerak gitu. Tapi bergerakannya juga kayak perlahan ya, slowly. Jadi ya mungkin kalau secara karakter ini kurang oke juga kalau untuk scalping gitu ya. Tapi menurut saya ini ada sentimen MG sampai sama ZP beli dalam jumlah gede gitu ya. Nah, ini ZP average-nya 222, sedangkan MG deket-deket sama harga closing nih. Ya, biasanya kalau ada MG ini ya dia average-nya nggak terlalu jauh sama harga closing ya, asumsinya akan dikerek dulu baru dia mungkin jualan gitu ya, tapi dia punya lumayan banyak nih, 79.000 lot ya. Dia punya 79.000 lot. Wow, duitnya dijaga ya, 1 juta. Luar biasa memang.
Ya, asumsi saya ini akan volatil ya teman-teman, perhatiin aja saham, saham cegas. Tapi untuk trading pendek ya, ya kalau untuk di hold lama saya nggak rekom ya, ini resikonya lumayan. Yang keempat ini ada saham Akro. Nah, saham Akro ini juga saya sempat bikin analisa sederhana ya, saham-saham IPO ya kalau nggak salah ya. Saya lupa. Oh ya benar. Saya sempat bikin analisa sederhana ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Chartnya memang belum banyak. Nah, tapi di saham Akro ini planning saya nih dijebol ya. Dia turun sampai level 80-an ya. Jadi waktu itu saya belum masuk di saham Akro ini. Saya masih pantau-pantau dan ini udah mulai masuk lagi ke area buy saya ya. Ya, terserah teman-teman sih mau scalping. Kalau mau scalping ya mungkin pergerakannya gini ya. Mesti harus pantau terus secara karakter chart intraday dia di menjelang sesi 2 habis malah mulai dikereknya. Tapi kalau buat hold ini masuk area buy. Nanti teman-teman stop lossnya di level 90-an ya. 98-an. Tapi ya masih belum begitu menarik sih pergerakannya ya. Saya mungkin memang begitu ya. Saya rasa market juga nggak begitu atraktif ya. Asumsi saya seperti itu ya, saham-saham yang akrobatik yang beneran manggung gitu nggak banyak teman-teman, nggak banyak. Dan ya ini salah satunya saham cuan yang menurut saya menarik. Kenapa saham ini menarik? Nah setelah dia terjun, ini kan suspend ya, suspend terjun berapa dari 13.000 ya levelnya ya, wow. Habis tuh sampai 8.000 terus lanjut turun lagi nih, asing nih yang jualan teman-teman. Dan ini di 2 hari terakhir dia mulai ada apa ya, reversal, pembalikan arah gitu ya. Tapi ini belum confirm. Nah, kalau saya tarik chartnya ke jauh di range November nih dia sempat nih ngebase di area sini teman-teman. Di area 6.700-an. Jadi ya memang hari kemarin itu dia naik 3,3%, open close-nya di 6.800, low-nya dia itu di 6.400. Nah, kalau kita pasang stop loss di level 6.425 ini di sini ya, di low-nya di hari terakhir ya mungkin akan kesenggol nanti teman-teman. Tapi ya makanya saya menyarankan kalau mau beli saham cuan ya pasti ini dijadiin buat swing pendek gitu ya, buat swing pendek. Tapi ya risk rewardnya nanti ya teman-teman tentuin sendiri aja ya. Kalau saya menyarankan cut loss-nya itu di bawah 6380, tapi kalau kita entry di posisi saat ini 6800, kita cut loss di 6300 ya harus siap dengan potensi loss sekitar 7%-an ya. 7%-an dengan ya upside cuannya sekitar 11%-an. Ya risk reward-nya sebenarnya kurang begitu menarik juga ya, tapi ya memang ini doang sih paling saham-saham yang menurut saya volatilitasnya oke untuk dipantau untuk trading ya. Mungkin teman-teman ada ya saham lain yang mungkin menarik, boleh ya sharing di kolom komentar ya. Di minggu ini sampai di minggu depan itu saya rasa masih akan rame sentimen dari saham-saham IPO seperti itu, dari saham-saham IPO. Ya, mungkin itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.